Tidak boleh lengah, alam masih belum sepenuhnya berbaik hati memberi ketentraman sebab banyak bencana yang masih bakal datang. Menjelang perayaan Lebaran juga harus hati-hati. Apalagi saat memulai tradisi mudik yang bisa jika lengah justru mendatangkan malapetaka. Persiapkan diri lahir dan batin karena perjalanan pulang kampung melelahkan melewati jalan macet serta melintasi titik-titik rawan bencana. Kondisi alam memang sedang tidak kondusif. Banjir masih memberi ancaman, ditambah angin puting beliung dan tanah longsor. Tidak hanya bencana yang memprihatinkan, tapi juga situasi ekonomi yang masih penuh tekanan. Ancaman kelangkaan BBM juga sangat terbuka. Selain inflasi yang bisa mempersulit keadaan, lantas benarkah perang di kawasan Timur Tengah berdampak bagi Indonesia? Bagaimana dengan kabar dari dunia selebriti? Mengapa ada sinyal banyak perselingkuhan terjadi? Ngeri-ngeri sedap. Menjelang Idul Fitri yang semestinya memberi suasana bahagia, ternyata masih saja ada bencana yang mengancam. Benar, melewati pertengahan bulan suci Ramadan ini, hujan masih datang dengan intensitas tinggi. Hingga kemarin, sejumlah wilayah dilanda banjir, terutama di Jakarta dan sekitarnya. Ahli spiritual Seline Ratu Ayu bahkan memprediksi banjir bisa datang lebih besar. Tidak hanya banjir, karena hujan disertai dengan angin kencang, bahkan badai. Sehingga semua diminta untuk berhati-hati. Aku melihat situasi dan kondisi saat ini di mana angin kencang, hujan tiba-tiba, bahkan disertai dengan badai ya, yang datangnya juga tiba-tiba. Suasana Lebaran kali ini harus penuh diwaspadai karena akan ada beberapa fenomena alam yang datangnya tidak terduga. Kalau aku melihat di tahun ini masih dengan intensitas hujan yang sangat tinggi ya, dan juga dengan badai yang sangat datangnya tiba-tiba, hujan, angin, badai, kemudian masih diwarnai dengan adanya intensitas angin, kemudian juga dengan adanya bencana alam yang datang tiba-tiba, kemudian juga adanya pergerakan dari dalam tanah yang juga datangnya tiba-tiba. Mendekati Idul Fitri, sebaiknya lebih berhati-hati karena banyak bencana yang bisa datang secara bersamaan. Kepada para pemudik, Felin mengingatkan untuk tidak lupa berdoa sebelum melakukan perjalanan jauh. Sebab tradisi mudik tahun ini akan diwarnai banyak peristiwa. Ada hujan, kemacetan panjang, hingga persoalan lain yang tak terduga. Pemudik yang melewati rute tertentu juga harus semakin waspada karena ancaman tanah longsor masih sangat mungkin terjadi. Apalagi hujan dengan sangat deras diramalkan terjadi jelang Lebaran. Dan juga hati-hati ketika kalian yang sedang bepergian dalam keadaan mudik ya, atau berkendaraan menuju pulang kampung atau mudik, harap waspadai dan juga tetap membaca shalawat sebab aku melihat di sini masih dengan curah hujan yang sangat tinggi, kemudian juga di sini aku melihat disertai dengan angin kencang sehingga akan menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan tumbangnya pohon dan juga di sini akan menjadi suatu kecelakaan ya di jalan, yaitu khususnya di ruas jalan tol. Kemudian aku melihat juga intensitas angin yang tinggi dan gelombang air yang tinggi tidak menutup kemungkinan juga untuk yang mudik harap diwaspadai akan adanya kecelakaan baik di udara maupun di laut serta di daratan.
memang agak mencemaskan karena Felin tiba memberi perhatian besar sekaligus menitipkan banyak pesan kehati-hatian pada para pemudik. Sebagai ahli supranatural, ia melihat tradisi tahunan menjelang Lebaran itu akan diwarnai banyak kejadian yang tak disangka-sangka. Selain selalu berhati-hati dan berdoa sebelum memulai perjalanan, Felin juga berpesan agar jangan lengah di jalanan. Jaga stabilitas jiwa dan raga, emosi dan spiritual. Sebab selain melewati jalan macet, juga memasuki area yang secara tak kasat mata berbahaya. Banyak rute angker yang harus dilewati sepanjang perjalanan di seluruh tanah Jawa. Jadi hati-hati. Yang harus patut diwaspadai adalah ketika kita mudik nanti harus dengan kondisi yang fit ya, badan yang fit, kemudian sehat, kemudian dengan hati yang juga lapang, tidak boleh ada marah karena kemarahan atau yang namanya masalah itu juga akan datang ya nantinya, apalagi kita sedang bepergian jauh. Badan yang tidak fit juga akan menyebabkan kita nanti kurang kondisi badan yang fit, menyebabkan sakit di jalan sampai dengan itu tadi menimbulkan kecelakaan. Jadi kalau misalnya badan capek harus istirahat. Selain memberi perhatian kepada para pemudik yang harus selamat sampai tujuan, Felin Ratu Ayu juga mengingatkan kepada kita semua untuk mewaspadai potensi berbagai bencana alam. Menuju pertengahan Maret tahun ini, tidak hanya ada banjir dan longsor, tapi juga ada pergerakan tanah yang parah. Potensi banjir besar pun masih mengancam, setidaknya sampai bulan 8 nanti. Tapi jangan salah, walaupun banjir tidak ada lagi, musim kemarau datang dengan bahaya yang tak kalah mengerikan. Kondisinya akan semakin memprihatinkan karena ada tanda bahaya besar. Letusan gunung api di tahun kuda api yang dampaknya jauh lebih dahsyat. Kalau aku bilang fenomena hujan angin ini akan terjadi sampai di bulan Agustus ya, bulan 8 ya, itu akan berhenti dan kita akan digantikan dengan kemarau ya. Kemarau, namun aku lihat di sini masih ada juga beberapa kali hujan ya, kemarau basah, dan ini juga tentunya nanti kita waspada setelah adanya bencana hujan ini dan juga banjir ini, kita akan menghadapi masa-masa paceklik atau kemarau panjang yang sangat panas ya. Kalau aku lihat di tahun 2026 bencana alam apa yang akan terjadi, aku melihat masih dengan pergerakan tanah ya, masih dengan adanya bencana longsor, kemudian ada Gunung Merapi, beberapa Gunung Merapi yang akan meletus. Memang mengerikan. Rangkaian bencana seperti teror yang tak pernah kendor, memberi horor. Alam seolah tak pernah puas mengirimkan bencana mulai dari banjir, longsor, gunung meletus, hingga pergerakan tanah dan dampak-dampaknya. Belum lagi, Felin Ratu Ayu juga meramalkan bakal muncul fenomena penyakit misterius akibat perubahan cuaca yang serba tidak menentu. Dan semua fenomena alam itu akan memuncuk dengan munculnya bangunan yang dulu terkubur tanah. Bangunan-bangunan itu seperti lahir kembali, membawa pertanda berubahnya zaman baru. Akan ada bangunan bersejarah yang dulu sempat hilang, ini akan timbul. Kemudian ini juga nanti akan ditandai dengan adanya kemarau panas, dan semakin panasnya kemarau juga akan menyebabkan bumi retak ya, dan keretakan ini juga akan menimbulkan suatu momen di mana aku melihat ada beberapa bangunan bersejarah yang sempat hilang ini akan muncul ke permukaan. Seperti aku pernah bilang sebelumnya bahwasanya di tahun ini juga akan ada fenomena gunung berapi yang nanti akan meletus ya, entah ini secara bergantian atau secara bersamaan, dan ini akan menandakan akan adanya situs-situs bangunan sejarah yang hilang akan muncul ke permukaan. Dan juga aku melihat di sini hawa panas, adanya hawa panas dan juga banyaknya penyakit, efek dari adanya perubahan cuaca, dan juga efek dari adanya perang yang terjadi di Timur Tengah juga akan berefek kepada cuaca ya di Indonesia, dan juga tentunya ini juga akan menimbulkan penyakit.
Lantas bagaimana dengan kondisi perekonomian Indonesia? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Bencana alam yang terus berdatangan seperti rangkaian peristiwa yang tak berkesudahan terjadi terus-menerus sepanjang tahun. Kehidupan terasa semakin sulit karena bencana mempengaruhi banyak hal. Keadaan yang sudah sulit akibat bencana alam masih akan ditambah dengan suasana pergaulan global yang sedang tidak sehat. Perang di kawasan Timur Tengah bisa membawa dampak buruk bagi Indonesia, terutama ancaman kelangkaan BBM yang berujung pada naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Felin melihat kondisi ekonomi Indonesia akan bertambah berat karena kelangkaan BBM bisa berdampak lebih parah. Aku melihat di sini di tahun 2026 dengan adanya Timur Tengah yang semakin memanas akan berdampak kepada perekonomian Indonesia. Akan ada beberapa hal yang akan menjadi langka di Indonesia, terutama kelangkaan BBM. Maka di sini juga akan menandakan akan adanya krisis ekonomi parah bagi Indonesia karena ini juga dampak dari adanya perang Timur Tengah. Perang yang terjadi di kawasan Teluk tidak hanya mengancam harga minyak dunia melambung tinggi, tapi juga memberi implikasi yang kompleks. Salah satu yang juga membahayakan perekonomian Indonesia adalah meningkatnya inflasi. Sebab dampak dari inflasi juga tidak sederhana. Jika sudah demikian, yang paling merasakan kesulitan hidup adalah rakyat. Kemudian aku melihat juga di sini terjadinya inflasi besar-besaran dalam perekonomian Indonesia yang akan menyebabkan turunnya nilai tukar mata uang asing. Nasib-nasib manusia di tahun 2026 kita akan diambang masa kecemasan, kita akan diambang masa krisis perekonomian, kita juga akan diambang masa kesulitan dalam pernafasan terkait dengan nanti adanya efek dari Perang Dunia Ketiga ya yang akan terjadi di Timur Tengah. Berbagai kesulitan hidup yang akan terjadi di hari-hari mendatang ternyata juga membawa pengaruh di kalangan selebriti. Sebab banyak terjadi perselingkuhan yang mengakibatkan perceraian. Yang lebih tragis lagi, di antara banyak penyebab perselingkuhan dan perceraian, terselip faktor ekonomi yang membuat rumah tangga runtuh. Berpengalaman meramalkan kehidupan para artis, Felin mendapatkan gambaran bahwa akan ada perselingkuhan artis yang menghebohkan. Skandal yang sudah lama disembunyikan itu terbongkar secara tidak sengaja karena ada yang ingin diakui statusnya. Banyak sekali artis-artis yang nantinya akan terkena masalah, terutama di tahun 2026 ini nanti akan banyak sekali artis-artis yang akan berselingkuh ya. Ekonomi Indonesia diramal bertambah sulit, rakyat sengsara karena BBM langka, harga sembako naik gila-gilaan. Lalu apa yang harus dilakukan? Ada pesan apa dari Felin Ratu Ayu agar selamat menjalani tahun ini? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Hingga jelang pertengahan bulan Maret ini, alam masih belum bersahabat. Apa boleh buat? Kita hanya bisa berhati-hati, selain selalu berdoa memohon perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah itu, jalani hidup dengan tenang, lapang dada, serta berserah diri. Jangan terpancing emosi, terutama akibat gampang termakan berita-berita dusta. Felin juga berpesan agar membiasakan hidup sederhana untuk menghadapi resesi dunia. Hal-hal yang harus dilakukan di tahun ini agar kita bisa hidup survive adalah
tetap tenang dalam menghadapi situasi apapun dan jangan termakan isu atau berita hoax. Kemudian perbanyak istighfar. Kemudian kita juga harus berhemat ya dalam melakukan apapun. Kita harus berpikir ulang, pentingkan diri kalian sendiri ya. Bukan berarti kita ini pelit atau kita ini tidak boleh membantu atau bersedekah, tapi kalau kita boleh kita melakukan itu kalau kita memiliki kelebihan rezeki. Tapi kalau misalnya kita juga masih susah, pentingkan dulu keluarga terdekat kalian, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi ke depannya. Yang jelas kita akan mengalami masa-masa, fasenya adalah masa-masa kesulitan dalam ekonomi. Apapun segala sesuatu hal dalam bertindak harus dipikir ulang, tetap tenang. Memang, tidak banyak yang bisa diperbuat selain selalu waspada di setiap saat. Menjalani tahun 2026, yang perlu dilakukan hanya hati-hati. Sudah saatnya berserah dan bersandar hanya kepada Tuhan, di tengah banyaknya ancaman bencana alam serta resesi dunia. Semoga kita selalu diberi perlindungan dan kekuatan menjalani hari-hari berat ini. Pemirsa, saksikan terus Was-Was, yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel ini karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.